Inilah kisah mengejutkan dan mencengangkan dari Raja Emas asal Ambon, Maluku yang tampak seperti sebuah kisah dari negeri dongeng. Jeki Noya, pria kelahiran Ambon yang kini bekerja di tanah Papua, muncul dengan pengakuan yang mengejutkan tentang harta karun emas yang ditemukannya di tengah hutan belantara Papua. Setelah menembus pedalaman Papua, Jeki memang menemukan tempat yang banyak menyimpan emas dengan kadar 99%. Inilah kisah Jeki Noya, pria kelahiran Ambon yang menemukan harta karun di tanah Papua yang selama ini dikenal dengan sebutan Isla del Oro atau Pulau Emas sejak zaman Portugis. Saya tidak pernah tujuan untuk mencari harta karun, saya tujuan saya untuk membangun. Saya tidak bilang dan saya bisa jelaskan di mana yang saya dapat itu. Ada tempat yang sudah saya tahu dan itu tempat itu yang saya tahu bahwa itu kemurahan Tuhan, sehingga tempat yang betul-betul dibilang itu emas, betul-betul itu emas. Dan saya sudah buat tunjukkan dan itu betul emas 9.999%. Mengejutkan, tapi itulah kenyataan yang dibawa Jeki Noya yang belakangan dikenal sebagai si Raja Emas karena lebih dari 10 kg emas yang menempel di tubuhnya. Bahwa tanah Papua yang kaya akan emas memang bukan sekedar isapan jempol belaka. Lalu apa kata Michael Idle, penyanyi asal tanah Papua, terkait tanah kelahiran yang ternyata menyimpan banyak kekayaan berupa emas? Ya memang sudah kuning bang, itu dimasak. Sudah lebih dari, kalau mau bilang sudah lebih dari biji emas lagi. Ya. Tidak digali bang, tidak, itu diolah itu kan pakai bahan kimia, tapi saya tidak. Dikasih bersih, ya, dimasak, emasnya lari sendiri, kotorannya lari sendiri. Ini yang saya bikin dimasak dia, terus kotorannya lari sendiri, emasnya lari sendiri. Kan orang diayak, ya dipisah. Nah ini kekayaan Papua itu memang kekayaan yang luar biasa ya. Pemerintah perlu menaruh perhatian, kelestarian alamnya perlu dijaga. Hujan, kita nggak pernah tahu. Begitu hujan turun, terus tiba-tiba gunung itu longsor dikit, orang situ, orang Dulang bisa nemu emas, serpih-serpihan emas, dan saya ngalamin itu. Itu masih sekitar tahun 98, 99 kalau nggak salah. Semuanya memang bukan bak cerita dongeng. Harta karun berupa emas itu memang asli dan nyata, merupakan kekayaan kandungan alam dari bumi Papua yang memang dikenal dengan istilah Isla del Oro atau Pulau Emas. Lantas di tanah Papua sebelah manakah Jeki Noya, sang Raja Emas asal Ambon itu menemukan tempat yang kaya akan harta karun emas? Benarkah Jeki masih merahasiakan lokasi di mana ia menemukan harta karun emas karena takut akan keselamatan nyawanya? Pun juga harus jaga rahasia, saya tidak mungkin bilang, karena itu nyawa saya, ya, hidup saya, kalau saya bicara. Dan tempat itu saya pergunakan untuk membantu orang susah, yang memerlukan bantuan, tanpa memerlukan bantuan juga saya akan berikan. Siapa saja, terutama buat saudara-saudara yang ada di Papua, saya akan membantu mereka. Saya tidak tahu itu rahasia Tuhan yang sama-sama saya. Apa yang saya dapat, tidak mungkin orang bisa, dan orang juga tidak akan mungkin tahu tempat ini, tempat itu kan. Lalu benarkah untuk mencapai lokasi yang penuh dengan emas itu, Jeki Noya harus bertaruh dengan nyawanya? Seperti apa kisah perjuangan Jeki Noya, si Raja Emas menembus hutan Papua untuk menemukan harta karunnya? Benarkah di tengah perjalanannya itu, Jeki Noya melihat kejadian aneh di mana batu-batu bisa bertepuk hingga pohon-pohon mengeluarkan darah? Tunggu kisahnya hanya di Silet. Selamat sore pemirsa, saya Dona Arsinta akan hadir ke hadapan Anda untuk menguak kisah dan kasus para selebritis serta mengangkat hal-hal yang dianggap tabu menjadi layak dan patut untuk diperbincangkan. Semuanya akan dikupas secara tajam, setajam Silet.
Dan inilah kisah bak di negeri dongeng dari Jeki Noya, pria kelahiran Ambon yang kini tinggal di Papua ketika menemukan harta karun dan membuat dirinya kini berlimpah harta dan dikelilingi emas. Lalu bagaimana perjuangan si Raja Emas dari Ambon itu melewati berbagai rintangan berat, mulai dari menyusuri hutan hingga bertemu binatang buas untuk menemukan harta karun itu? Tetapi mengapa Jeki enggan menyebut lokasi penemuan harta karun di pedalaman Papua tersebut? Simak kisah Jeki Noya yang bertaruh nyawa ketika mencari harta karun. Berhasil menemukan emas yang berlimpah-limpah dengan jumlah yang tidak terhitung membuat Jeki Noya kini muncul sebagai seorang raja emas. Penampilannya kini tak ubahnya seperti toko emas berjalan di mana di tubuhnya menempel emas lebih dari 10 kg. Namun benarkah kisah penemuan harta karun itu sendiri membuat Jeki harus berjuang dan mempertaruhkan mati hidupnya sendiri? Seperti apa kisah perjuangan Jeki bersama teman-temannya menembus hutan belantara Papua bertemu binatang buas untuk sampai ke tanah yang berisi kandungan emas murni itu? Pertama-tama saya diberikan kepercayaan oleh Bupati Krateker. Diberikan pekerjaan untuk membuka jalan di Kabupaten Baru. Ya. Saya sebelum dapat pekerjaan sudah diberikan buat seorang pengusaha pun juga. Dia tidak bisa untuk melalui tempat itu. Saya dipanggil sama Pak Bupati untuk membongkar lahan tersebut. Pengalaman saya setelah saya ditahan di tempat itu 1 bulan, 28 hari kurang lebih 1 bulan ya. Saya ditahan di situ sama teman-teman saya. Di dalam kapal LCT itu semua teman-teman atau karyawan saya, anak buah saya itu ada sekitar 40 orang lebih untuk bawa alat jalan ke sana. Itu berbulan-bulan ya kita jalan untuk menempuh tempat yang kita kerjaan ya. Berbulan-bulan bang, sebanyak 6 bulan 17 hari. Begitu susah, rawa hidup, rawa goyang, ular, binatang-binatang buas. Belum lagi saudara-saudara kami yang dari hutan turun. Ya, bagaimana cara kita untuk menghadapi mereka? Selain menghadapi binatang buas seperti ular, lintah, dan hewan lainnya, Jeki Noya juga harus menghadapi tantangan lain yang lebih berat lagi sampai harus mempertaruhkan nyawanya. Jeki dan rombongan sempat ditangkap suku asli pedalaman, namun untung saja dibebaskan lagi. Bahkan beratnya medan dan ganasnya alam Papua ini sempat mengendurkan salah satu rombongan untuk pulang. Ya, kita datang di sama tumbak ya, di hutan. Tapi mereka sangat kita apa adanya. Kita tidak lari, kita duduk, kita cuma kuat dengan doa saja di hutan. Saya berjalan dengan alat saya untuk masuk ke kabupaten cukup lama ya. Hari berganti hari, teman-teman saya nangis minta pulang. Saya bilang, ayo teman-teman, kita sudah berjanji, sekalipun dengan susah payah, kita bekerja atau kita berjalan untuk menempuh tempat yang sudah disediakan di atas, kita harus sabar, kita berdoa. Dan setelah melewati berbagai rintangan, mulai dari binatang buas hingga harus menghadapi suku asli pedalaman, Jeki Noya, si Raja Emas, akhirnya tiba di tanah yang berisi kandungan emas itu. Namun inilah kisah irasional yang dialami Jeki ketika tiba di puncak gunung yang berisi emas itu. Benarkah sesampainya di puncak gunung, Jeki Noya dibuat bingung ketika melihat batu-batu bisa bertepuk sendiri dan melihat pohon-pohon mengeluarkan darah. Satu tempat itu kita terputar situ selama 1 bulan. Ya, 1 bulan kita putar situ sampai kita bingung. Saya ajak teman saya naik dan kita berdoa bersama-sama. Berdoa, akhirnya kemurahan Tuhan kita bisa tinggalkan tempat itu, kita pergi jalan. Kita sudah tidak ada makanan bang, habis. Kita berusaha bagaimana bisa dapat, ya kita dapat air habis, kita sampai pergi minum air rotan ya. Mas air rotan, karena di hutan tidak ada air ya. Sudah sampai ke sana kita minum air rotan, itu duri-duri rotan, ular, ulat, lintah, lalat babi, ya banyak sekali. Belum lihat ular yang tergantung di pohon, kita dapat ulat yang lingkar babi. Kemurahan Tuhan bisa membantu hingga kita bisa selamat. Setelah kita lewat dari tempat itu, lihat ini pohon semua keluar darah. Pohon yang tadi itu yang jahat, yang ganas, pohon keluar darah semua bang. Pohon keluar darah dan semua pohon, ya itu angin ribut hujan kuat hajar kita di atas. Tapi ya pohon berdarah keluar darah. Setelah kita tiba di sana, batu lagi bang.
itu gunung batu semua bertepuk tangan. Saya tanya, Om, kenapa sampai ribut kita sangat mengikuti pesawat atau gunung meruntuh? Padahal batu tepuk tangan kuat, makin kuat, iya, batu tepuk tangan. Seperti orang main apa gitu, drum band gitu ya, tepuk tangan batu semua. Itu bagaimana Bang? Keajaiban yang tidak pernah terjadi buat kita. Di atas puncak gunung, berbagai pengalaman irasional dialami Jeki Noya, si Raja Emas, sebelum akhirnya menemukan harta karun emas. Dan kisah irasional yang terdengar seperti berada di negeri dongeng kembali terjadi pada saat Jeki Noya bertemu dengan seekor naga yang tiba-tiba datang dari langit. Seperti apa sebenarnya kisah Jeki didatangi naga yang turun dari langit? Benarkah memang ada seekor naga seperti yang dilihat dan diabadikan sang Raja Emas dari Ambon itu? Jangan kemana-mana, tetap di Sirer. Dan di balik kisah penemuan harta karun, Jeki, sang Raja Emas dari Tanah Maluku itu mengisahkan tentang suatu kisah yang tidak rasional terkait seekor naga yang ada dalam kisah mitologi namun ia jumpai di Tanah Papua. Dan tentang seekor naga, Jeki mengatakannya sebagai sebuah kisah nyata tanpa ilusi dan tanpa halusinasi. Benarkah Jeki bertemu dengan seekor naga yang tiba-tiba turun dari langit? Lantas seperti apa kisah Jeki tentang pertemuannya dengan seekor naga di atas langit Papua itu? Tetapi benarkah naga itu memang benar-benar ada dan nyata dan bukan hanya dalam kisah mitologi atau legenda semata?